Katanya, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka, tidak apa-apa jika kamu melakukan kesalahan sesekali. Salah adalah hal yang wajar. Kadang-kadang, sebuah kesalahan bisa memiliki dampak ringan ataupun efek jangka panjang. Nah, gimana jadinya kalau sebuah sejarah dunia terbentuk dari human error? Berikut cina-cina rangkum dalam video ini. 1. Pengintai Titanic tidak memakai teropong. Tepat sebelum Titanic berlayar ke Southampton ke New York pada 10 April 1912, operatornya mengganti perwira kedua, David Blair, dengan Charles Lightoller yang lebih berpengalaman. Tapi, baik Blair maupun Lightoller sama-sama tidak membawa kunci loker ruangan teropong kapal. Jadi pada waktu itu, Titanic berlayar tanpa menggunakan teropong. Lalu, 4 hari dalam pelayaran, sekitar pukul 23:40 pada malam 14 April 1912, pengintai Frederick Fleet melihat gunung es di jalur kapal. Petugas yang bertanggung jawab memerintahkan penghentian dan kapal melaju di sekitar rintangan. Sayangnya, mengingat jarak ke gunung es saat alarm dibunyikan, kecepatan Titanic saat itu dan massa kapal, bencana tidak dapat dihindarkan. Titanic yang tidak dapat tenggelam menabrak gunung es dan tenggelam. Dari 2.224 penumpang dan awak kapal, lebih dari 1.500 tewas, menjadikannya salah satu bencana maritim terburuk dalam sejarah modern. Andai waktu itu mereka menggunakan teropong dan memindai gunung es lebih cepat, mungkin kecelakaan tidak akan pernah terjadi. Dan baik Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet tidak akan pernah memerankan Jack dan Rose. 2. Penisilin ditemukan secara tidak sengaja. Alexander Fleming adalah seorang dokter farmakologi dan ahli mikrobiologi Skotlandia. Tidak banyak catatan karirnya selama beberapa dekade. Tapi pada tahun 1928, Fleming menemukan penisilin, antibiotik yang akan merevolusi perawatan medis. Dan itu terjadi secara tidak sengaja. Selama Perang Dunia I, Fleming bertugas di Army Medical Corps di mana ia menyaksikan kematian banyak tentara akibat infeksi yang tidak terkendali. Antiseptik digunakan untuk melawan infeksi tapi tidak juga ampuh. Fleming melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa antiseptik tidak menghentikan perkembangbiakan bakteri anaerob pada luka yang dalam. Suatu hari di tahun 1922, saat terinfeksi flu, dia memindahkan sebagian ingusnya ke cawan Petri. Fleming membiarkan ingusnya selama beberapa minggu. Lalu ketika dia memeriksanya, cawan Petri itu penuh dengan koloni bakteri. Namun, mikroskop mengungkapkan bahwa salah satu area ingus bebas dari bakteri. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan adanya enzim yang disebut sebagai lysosome yang memiliki beberapa sifat antimikroba yang menjadi penemuan dasar bagi penisilin. Pada tahun 1928, Fleming meninggalkan cawan Petri yang tidak tertutup di sebelah jendela yang terbuka. Tempat itu terkontaminasi dengan spora jamur. Ketika dia memeriksanya di bawah mikroskop, Fleming menemukan bahwa bakteri di dekat jamur sekarat. Dia berhasil mengisolasi jamur dan menemukan bahwa jamur ini efektif melawan banyak patogen yang menyebabkan penyakit seperti pneumonia, meningitis, difteri, demam berdarah, gonore, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, penisilin ditemukan. 3. Hiroshima dan Nagasaki dibom karena salah terjemahan. Pada akhir Perang Dunia II, Jepang masih memegang kerajaan yang luas di Pasifik dan Asia, di mana ratusan juta orang disiksa dalam penjajahan. Selain itu, jutaan tentara Jepang masih berperang melawan pasukan sekutu di Cina, Burma, dan di Pasifik. Jepang menahan ratusan ribu tawanan perang sekutu dan menyiksa mereka dengan brutal. Dari perspektif itu, Amerika dan sekutu tidak salah menganggap Jepang sebagai musuh bebuyutan. Sekutu menghadapi Jepang sebagai ancaman yang perlu ditumpas secepatnya. Namun pada deklarasi Potsdam untuk menyerah tanpa syarat, terjadi kesalahan sederhana dalam terjemahan pada kata mokusatsu yang harusnya memiliki arti Jepang telah menerima pesan dari sekutu, tapi malah diartikan sebagai no comment.
Hal itu menyebabkan Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. 4. Nazi kalah karena Hitler membuang sumber daya langka. Kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II dibantu oleh beberapa kesalahan besar yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Salah satu kesalahan tersebut adalah investasi bodoh atas sumber daya Jerman yang langka dalam apa yang disebut sebagai senjata ajaib atau senjata pembalasan. Sementara beberapa dari senjata itu adalah keajaiban teknologi pada zamannya, mereka tidak membawa Jerman lebih dekat untuk memenangkan perang. Roket V2 Jerman atau senjata pembalasan 2 adalah contoh utama dari prioritas Hitler yang salah tempat. Itu adalah rudal balistik pertama di dunia, membawa 1 ton bahan peledak ke tepi ruang angkasa, kemudian turun dengan kecepatan supersonik yang tak terhentikan untuk meledakkan sasaran. Itu adalah prestasi teknologi yang brilian, maju, dan revolusioner. Itu juga salah satu senjata paling mahal dalam sejarah. Dengan menekan angka pengeluaran besar sumber daya yang digunakan untuk produksinya, ini mengurangi program senjata yang lebih efektif atau penggunaan lain yang mungkin lebih bermanfaat bagi upaya perang Jerman. Perang selalu menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang bertempur, termasuk kehilangan banyak nyawa. Suatu perang biasanya berawal dari konflik tidak berkesudahan, lalu pecah dengan adu militer selama beberapa tahun. Namun dalam catatan sejarah, ada juga perang yang berlangsung kurang dari 1 bulan, atau bahkan sekitar 1 jam saja. Berikut ini adalah perang-perang tersingkat di dunia yang berhasil Juna Channel rangkum. 1. Perang Anglo dan Zanzibar. Perang Anglo dan Zanzibar berlangsung selama 38 menit. Perang ini terjadi pada 27 Agustus 1986. Semua berawal dari wafatnya Sultan Hamad bin Tuwaini, raja dari Kesultanan Pulau Zanzibar di Afrika Timur yang merupakan sekutu Inggris. Kosongnya tahta kemudian digantikan oleh Pangeran Zanzibari Khalid bin Bargas. Duduknya Khalid di kursi sultan memicu protes dari pihak Inggris. Karena seluruh perihal Kesultanan Zanzibar, termasuk pergantian tahta, harus melewati izin mereka lebih dulu. Perbedaan pendapat itu akhirnya membuat Khalid mengerahkan lebih dari 1.000 orang pasukan militer untuk melawan Inggris. Perang tersebut terjadi pada pukul 9:02 dan berakhir pada pukul 9:40. Inggris berhasil menaklukkan pasukan Zanzibar. Kekalahan membuat Sultan Khalid kabur ke Afrika Timur. Perang tersebut menyebabkan 500 orang tewas dari pihak Zanzibar, sementara 1 pasukan Inggris terluka. 2. Perang Honduras dan El Salvador. Perang Honduras dan El Salvador berlangsung selama 4 hari 4 jam. Perang ini disebut sebagai The Football War atau 100-Hour War. Pemerintah Honduras melakukan pengusiran warga El Salvador yang menetap di negara mereka. Ini karena kedatangan orang Salvador ke negara mereka membuat perekonomian terkuras. Konflik semakin memanas ketika Piala Dunia 1970. Lolosnya Salvador ke Piala Dunia membuat warga Honduras mengamuk dan menciptakan keributan. Lalu pada 14 Juli, El Salvador mentitahkan pasukan untuk menyerang Honduras. Ribuan orang pun terbunuh karena peristiwa tersebut. 3. Perang Rusia-Georgia. Perang Rusia dan Georgia berlangsung selama 5 hari.
Akar dari perperangan Rusia dan Georgia berawal dari awal tahun 1990-an. Ketika keduanya baru saja membebaskan diri setelah keruntuhan Uni Soviet. Kedua provinsi di wilayah Georgia, Ossetia Selatan dan Abkhazia memutuskan untuk melakukan separatisme dari negara itu. Isu ini semakin diperparah ketika Rusia memberikan dukungan kepada Ossetia Selatan dan Abkhazia untuk merdeka dari Georgia. Hubungan diplomatik mereka memanas. Dan pada 7 Agustus 2008, Rusia memerintahkan pasukan untuk mengepung di wilayah Transkaukasia setelah menuduh Georgia melakukan agresi militer ke Ossetia Selatan. Georgia pun melakukan hal serupa. Akhirnya, pecah perang terjadi di antara mereka, menewaskan 67 pasukan Rusia, 27 tentara Ossetia Selatan, dan 169 militer Rusia tewas. Perang tersebut selesai pada 12 Agustus 2008. 4. Perang Israel-Arab 3. Perang ini terjadi selama 6 hari. Konflik ini terjadi pada Juni 1967 antara Israel dengan 3 negara Arab, Mesir, Suriah, dan Yordania. Sekelompok negara Arab ini melakukan gencatan senjata pada Israel di tahun 1967. Israel dan Suriah terlibat dalam pertempuran udara yang parah. Lalu setelah perang tersebut, Mesir dan Yordania memberikan dukungan pada Suriah apabila konflik terus berlanjut. Pada Juni 1967, Israel menyerang Mesir. Karena tak ada persiapan, 90% angkatan udara Mesir musnah. Israel kemudian berpindah untuk menyerang Yordania, Irak, dan Suriah. Ketiganya berbalik menyerang Israel selama 5 hari. Lalu, konflik besar tersebut berhasil ditengahi oleh PBB di hari ke-6. Pertempuran tersebut menyebabkan 800 tentara Israel tewas, namun jumlah korban jauh lebih banyak terdapat pada tentara militer Arab.